Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Jember, Jawa Timur. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang pria yang bernama Andre Tristanto berusia 21 tahun tinggal di Malang, Jawa Timur. Diketahui Andre ini memiliki seorang kenalan yang katanya merupakan seorang perempuan bernama Feby. Perkenalan di antara keduanya ini berawal dari jejaring sosial Facebook. Dan dari perkenalan itulah Feby mengaku kepada Andre bahwa dirinya merupakan seorang perempuan berusia 22 tahun yang bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di Desa Semboro, Jember, Jawa Timur. Untuk kesehariannya, Feby mengaku jika dirinya memiliki usaha salon kecil-kecilan yang sedang dirintis di rumah kontrakannya tersebut. Setelah perkenalan singkat itu, keduanya pun mulai sering bertukar pesan singkat melalui Facebook. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pertemuan di salon tempat Feby mencari nafkah. Namun sayang, pertemuan itu malah menjadi malapetaka bagi Andre. Semua kejadian itu bermula di suatu hari Jumat pada bulan Mei 2017. Saat itu Andre yang sudah kepincut dengan Feby akhirnya memutuskan untuk menemui perempuan tersebut. Kala itu ia berencana untuk datang ke salon milik Feby. Andre kemudian berangkat dari rumahnya di Malang menuju Jember menggunakan sepeda motor Honda Beat. Sekitar jam 12 siang, akhirnya ia tiba di salon milik Feby. Namun guys, setelah keduanya bertemu face to face, seketika itu juga Andre dikejutkan oleh fakta jika ternyata Feby ini bukanlah perempuan tulen, melainkan seorang waria yang bernama asli Viko Apridianto. Jadi guys, ternyata sedari awal Feby alias Viko tidak pernah jujur kepada Andre jika sebenarnya ia adalah seorang waria. Mengetahui fakta tersebut, Andre pun merasa kecewa dan memutuskan untuk segera meninggalkan salon milik Viko. Nah, untuk lebih memudahkan sekaligus agar tidak bikin bingung, kita sepakat untuk memanggil Feby ini dengan sebutan Viko saja. Jadi sesuai dengan nama aslinya ya guys. Saat itu Viko yang memahami kekecewaan Andre akan identitas aslinya terus berusaha untuk merayu Andre agar tetap berada di salon tersebut. Selain itu, ia juga terus-menerus merayu sekaligus sedikit memaksa Andre untuk menginap di rumahnya terlebih dahulu. Karena terus mendapatkan paksaan, akhirnya Andre pun memutuskan untuk menginap di sana. Nah, saat itu Viko yang sudah tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya mulai memaksa Andre untuk melakukan hubungan dewasa. Namun karena Andre merupakan sosok laki-laki normal, ia pun langsung menolak ajakan tersebut. Walau mendapat penolakan, Viko tetap terus-menerus mencari cara agar Andre mau memuaskan hawa nafsunya. Tidak menyerah, Viko kemudian mencekoki Andre menggunakan obat-obatan jenis dextro sebanyak 12 butir yang kemudian dicampurkan ke dalam minuman alkohol. Nah teman-teman, buat kalian yang tidak mengerti obat dextro, mungkin bisa saya jelasin sedikit aja ya guys. Obat dextro itu sebenarnya tidak masuk dalam jenis narkoba. Namun obat ini seringkali disalahgunakan karena harganya yang cukup murah, terjangkau, dan mudah didapatkan. Ketika dikonsumsi secara berlebihan, obat ini bisa membuat orang jadi teler atau mabuk. Jadi guys, jangan disalahgunakan ya guys ya. Setelah selesai meracik minuman bercampur obat itu, Viko langsung menyuguhkan minuman itu kepada Andre yang saat itu sedang tidur-tiduran di kamar. Tidak lama setelah meminum minuman tersebut, mulut Andre langsung mengeluarkan busa.
Melihat targetnya sudah dalam keadaan tidak berdaya, Viko pun langsung membekap mulut Andre sampai tidak sadarkan diri. Setelah itu ia langsung menyeret tubuh Andre dari kamar menuju ke pinggir sumur yang ada di dekat rumahnya. Sesampainya di sana, Viko langsung mengikat tangan dan kaki Andre dengan tali rafia yang sudah diberi beban 6 buah genteng atap atau atap rumah. Setelah itu tubuh tersebut dibuang begitu saja ke dalam sumur hingga tenggelam. Setelah Andre sudah benar-benar tidak terlihat lagi, bagian atas sumur itu langsung ditutup oleh Viko dengan anyaman bambu. Nah, setelah selesai melakukan aksi keji tersebut, ia langsung bergegas untuk menggadaikan motor milik Andre kepada tetangga dekat rumah kontrakannya sebesar 1,5 juta rupiah. Sementara itu keluarga Andre di Malang mulai merasa khawatir karena anaknya tidak kunjung pulang. Selain itu mereka juga sudah berusaha untuk menghubungi ponsel anaknya beberapa kali, namun nomornya tidak pernah aktif. Beberapa hari pihak keluarga menanti kepulangannya, namun sayang Andre tidak pernah kembali. Akhirnya keluarga tersebut memutuskan untuk melaporkan berita orang hilang kepada pihak kepolisian setempat. Sehari setelah kejadian malam itu, Viko tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apapun. 2 bulan setelah kejadian pembunuhan itu, atau lebih tepatnya pada bulan Juli 2017, Viko memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tanpa berpamitan kepada pemilik rumah. Bahkan menurut pemilik kontrakan ini, Viko ini belum membayar uang sewa rumah tersebut selama sebulan terakhir. Nah, saat itu Viko memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur. Di sana ia menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasa tanpa ada rasa beban sedikit pun. Ia juga masih terus aktif memainkan sosial media dan tidak jarang mengunggah foto-foto dengan pose seksi di Facebook. Pada 22 September 2017, pemilik rumah kontrakan Viko yang lama sedang membersihkan rumah tersebut karena akan ada penyewa baru. Saat itu ia dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia mengambang di dalam sumur rumah tersebut. Pemilik kontrakan itu dibantu oleh warga yang lain kemudian langsung melaporkan penemuan tersebut ke kantor polisi terdekat. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan pun segera mendatangi lokasi. Di sana pihak kepolisian mengungkapkan bahwa saat ditemukan jasad tersebut sudah tinggal tengkorak saja dengan bagian tubuh yang diikat menggunakan tali dan diberi beban genteng. Diduga jika genting tersebut dipaksa sebagai pemberat agar tubuh korban bisa tenggelam di dalam sumur. Pihak kepolisian pun langsung membawa kerangka tersebut ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu pihak kepolisian juga sempat memintai keterangan dari pemilik rumah tersebut. Nah, untungnya nih guys, pemilik kontrakan rumah tersebut masih menyimpan data-data dari para penyewanya hingga memudahkan pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Tidak memerlukan waktu yang cukup lama, Viko pun segera diburu. 2 hari setelah terkuaknya kasus ini, atau lebih tepatnya pada 24 September 2017, pihak kepolisian berhasil menangkap Viko yang saat itu sedang bersembunyi di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Kelahah, Lumajang. Ia pun segera dibawa ke Polres Jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di dalam interogasinya tersebut, Viko langsung mengakui jika memang dirinya lah yang melakukan pembunuhan itu. Yang menceritakan setiap detail kejadian, mulai dari awal perkenalan sampai kronologi ia membunuh Andre. Berdasarkan pengakuan dari Viko tersebutlah, pihak kepolisian pun langsung menghubungi keluarga Andre untuk memastikan kebenaran identitas korban. Berkat hasil tes DNA, akhirnya terkuak jika kerangka tersebut memang benar-benar kerangka dari Andre. Berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah overdosis obat-obatan. Setelah keperluan otopsi dan penyelidikan selesai, pihak kepolisian pun akhirnya menyerahkan kerangka tersebut kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan dengan layak.
Sementara itu, Viko resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Untuk motifnya, ia mengaku jika saat itu dirinya tidak dapat menahan hawa nafsu untuk bercinta. Namun sayang karena Andre terus menolak ajakan tersebut, Viko pun akhirnya kalap dan langsung menghabisinya. Atas perbuatannya tersebut, Viko dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jember. Dan pada 20 Maret 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 11 tahun. Vonis tersebut diketahui lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa yang menuntut hukuman penjara selama 12 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.